Di video kali ini kita akan membahas contoh kasus atau problem set yang memanfaatkan prinsip hukum pertama termodinamika fisika kelas 11. Berikut contoh soal yang akan kita bahas. Perhatikan diagram PV dari proses gas ideal monoatomik berikut. Diketahui bahwa dari kondisi A ke C, gas menyerap kalor sebesar 15 Joule. Dan dari kondisi C ke D, usaha dilakukan gas sebesar 40 Joule. Ya, berarti gasnya ini melakukan usaha. Dari kondisi A ke B, gas melakukan usaha sebesar 20 Joule. Dari A ke B, di sini dia melakukan usaha 20 Joule. Kemudian dari kondisi B ke D, gas mengalami penambahan energi dalam sebesar 45 Joule. Jika gas melalui siklus dari kondisi A ke B, kemudian ke D, dan kembali lagi ke A, maka gas melepas kalor sebesar 8 Joule. Hitung usaha yang diperlukan untuk memproses gas dari kondisi A ke kondisi D. Nah, teman-teman perhatikan bahwa tanda panah ini menunjukkan arah dari prosesnya, ya. Dan teman-teman perhatikan bahwa dari A ke C ini adalah proses isovolume, jadi volumenya tetap. Kalau dari C ke D, ini adalah proses pemuaian isobarik. Ya, tekanannya yang tetap, tapi volumenya bertambah. Kalau B ke D, ini proses isovolume juga. A ke B, ini adalah proses pemuaian isobarik. Gitu. Nah, sekarang yang ditanya di soal adalah usaha yang diperlukan untuk memproses gas dari kondisi A ke kondisi D. Kita nggak bisa langsung menentukan WAD-nya karena kita nggak secara gamblang dikasih tahu berapa nilai volume dan nilai tekanan masing-masing kondisi. Tapi yang diketahui di soal data-datanya itu adalah kalor dan energi dalamnya. Jadi kita bisa memanfaatkan hukum pertama termodinamika untuk mengurai nilai WAD-nya, ya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan bahwa WAD dari titik A ke titik D itu sama dengan negatif WDA, ya. Ini kan arah panahnya dari titik D ke titik A, ya. Karena yang ditanya adalah WAD, berarti kebalik. Ini sama dengan negatif WDA. Begitu. Nah, kemudian kita bisa menggunakan prinsip hukum pertama termodinamika, yaitu Q sama dengan W tambah delta U, untuk menentukan berapa besar WDA, ya. Usaha yang dilakukan dari kondisi D ke kondisi A. Artinya, kalor dari kondisi D ke A ini sama dengan usaha dari D ke A tambah perubahan energi dalam dari D ke A. Ya, dari sini kalau mau menentukan komponen WDA ya gampang aja. Delta UDA-nya ini tinggal pindah ruas aja ke sebelah kiri. Gitu. Jadi seperti ini. Nah, supaya dapat nilai WDA dan akhirnya kita mendapatkan WAD, kita harus cari berapa besar QDA dan berapa besar dari delta UDA. Nah, gimana caranya? Buat cari QDA, informasi di soal ini cukup ya. Gas melalui siklus A ke B, kemudian ke D, dan kembali lagi ke A, dan gas melepas kalor sebesar 8 Joule. Artinya di sini kalau kita uraikan, ya siklus ABDA, QABDA berarti ini sama dengan QAB tambah QBD tambah QDA, ini sama dengan negatif 8 Joule. Kenapa negatif? Karena gasnya melepas kalor. Kalau menyerap kalor dia positif. Kalau melepas kalor dia negatif, ya. Nah, kita butuh QDA di sini. Variabel QDA. Jadi kita harus cari dulu QAB sama QBD-nya. Nah, untuk mencari QAB, informasi yang mendukung di soal di sini adalah WAB, ya. WAB itu adalah 20 Joule. Kan dari kondisi A ke B, ini gas melakukan usaha sebesar 20 Joule. Ini adalah pemuaian isobarik, ya. Dan WAB itu sama dengan P kali delta V, teman-teman. Ya kan? Karena usaha itu sama dengan luas bawah kurva, ya. Tinggal P kali delta V aja. Dan untuk menentukan QAB yang perlu teman-teman ingat, yaitu ini. Untuk gas monoatomik berlaku kapasitas kalor molar pada volume tetap ini adalah 3/2 NR, di mana N-nya jumlah mol dan R-nya tetapan gas umum. Dan kapasitas kalor pada tekanan tetap ini 5/2 NR.
Nah, berarti ini kalor molar pada volume tetap tinggal CV kali delta T, dan kalor molar pada tekanan tetap ini sama dengan CP kali delta T. Nah, sekarang teman-teman lihat, dari proses A ke B, ini apa yang tetap? Tekanannya atau volumenya yang tetap? Ini yang konstan apa? Tekanannya kan? Tekanannya akan konstan, terus selama dia berada dari kondisi A menuju ke kondisi B, ya. Berarti di sini QAB-nya bisa langsung kita ganti dengan CP kali delta T, ya. CP-nya kita ganti dengan 5/2 NR. Sehingga QAB di sini sama dengan 5/2 NR kali delta T. Dan dari persamaan gas umum, teman-teman tahu bahwa delta PV sama dengan NR delta T. Jadi ini NR delta T-nya bisa kita ganti dengan P kali delta V. Kan sama aja, ya. Nah, jadi QAB-nya sama dengan 5/2 P kali delta V. Yang tidak lain, P kali delta V ini adalah WAB. WAB-nya kan kita tahu di sini 20 Joule. Berarti WAB-nya sama dengan 5/2 kali 20. 5/2 kali 20, ya 5 kali 10, 50 Joule ya. Nah, kita udah dapat nih QAB-nya. Yang belum tahu apa di sini? QBD ya. QBD. Gimana cara cari QBD? Nah, pakai hukum pertama termodinamika lagi. QBD sama dengan WBD tambah delta UBD. Dari proses B ke D, ini adalah proses isovolume. Kalau proses isovolume, nilai dari WBD yang merupakan luas bawah kurva, kalau dia garis doang, gini, berarti dia nggak punya luas bawah kurva kan? Atau P kali delta V, volumenya kan sama nih, konstan. Berarti P kali 0 ya 0. Sehingga nilai QBD sama dengan 0 tambah delta UBD. Dengan kata lain, QBD ini sama dengan delta UBD. Di soal diketahui nih, dari kondisi B ke D, gas mengalami penambahan energi dalam sebesar 45 Joule. Ya udah, berarti QBD-nya 45 Joule di sini. Nah, kita dapatkan nilai QBD-nya. Sekarang, buat menentukan QDA, komponen yang kita butuhkan untuk menentukan nilai WDA di sini, ya berarti tinggal kita substitusi aja QAB sama QBD ini ke persamaan yang ini. Ya, berarti QAB-nya sini 50, ditambah QBD-nya ini 45, tambah QDA ini sama dengan negatif 8 Joule. QDA-nya yang mau kita cari, berarti ini kalau kita jumlahin 95 kan, tinggal pindah ruas ke sebelah kanan, berarti QDA-nya min 8 min 95, itu hasilnya adalah negatif 103 Joule. Nah, kita udah peroleh nilai QDA-nya. Satu lagi yang perlu kita cari untuk menentukan WDA, sehingga akhirnya kita bisa menentukan WAD, yaitu delta UDA, ya. Untuk menentukan delta UDA, teman-teman perhatikan proses siklus dari A ke C ke D ke A, ya. Ingat, perubahan energi dalam itu tidak bergantung pada lintasan, tapi bergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir. Awalnya di A, delta UACDA ini awalnya di A, akhirnya kembali lagi ke titik A. Kalau perubahan energi dalam satu siklus yang tertutup, itu besarnya pasti 0. Dan kalau kita uraikan delta UACDA ini sama dengan delta UAC tambah delta UCD tambah delta UDA, ini besarnya harus 0. Ya. Sekarang, untuk menentukan delta UAC, kita pakai hukum pertama termodinamika lagi. QAC sama dengan WAC tambah delta UAC. Ya. Nah, berarti di sini WAC kita tahu ya, kalau misalnya dia isovolume berarti WAC-nya 0. Dengan kata lain, di sini QAC sama dengan delta UAC. Gitu. Nah, untuk menentukan delta UAC, di sini informasi di soal, dari kondisi A ke C, gas menyerap kalor 15 Joule. Kalau menyerap kalor, berarti nilai Q-nya positif ya. Sehingga delta UAC-nya juga ikut positif. Delta UAC-nya ini sama dengan 15 Joule. Kita udah punya delta UAC, sekarang kita mau cari delta UCD ya, supaya akhirnya kita bisa dapat delta UDA-nya berapa. Nah, untuk menentukan delta UCD, teman-teman perhatikan bahwa W dari titik C ke titik D, usaha dilakukan gas, ini sama aja kayak gas melakukan usaha. Oleh karena itu, nilai dari WCD-nya ini sama dengan 40 Joule, teman-teman.
Ini tuh sama dengan P kali delta V, dan berlaku ini. Delta PV sama dengan NR kali delta T. Ya. Karena P-nya konstan dari titik C ke titik D, ini kan isobarik ya. Berarti P-nya bisa keluar dari delta, jadi P kali delta V, ini sama dengan NR kali delta T. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai QCD-nya sama delta UCD-nya. Nah, untuk menentukan delta UCD, ini rumusnya tuh cuma satu. Kita nggak perlu cari QCD sih sebenarnya di sini ya. Karena langsung aja delta UCD yang mau kita target, yang mau kita cari. Jadi delta UCD-nya, ini tuh rumusnya cuma satu. Untuk gas monoatomik, ini sama dengan 3/2 NR kali delta T. Ini rumus perubahan energi dalam untuk gas monoatomik ya. Nah, NR kali delta T-nya bisa langsung kita ganti sama P kali delta V. P kali delta V-nya berapa di sini? Tidak lain tidak bukan, ini adalah 40 Joule ya. Jadi ini sama aja kayak 3/2 WCD. 3/2 kali 40, ya hasilnya 60 Joule. Nah, di sini kita udah punya delta UCD-nya 60 Joule, delta UAC-nya 15 Joule. Sekarang kita mau cari delta UDA. Berarti delta UAC-nya 15 tambah 60 tambah delta UDA sama dengan 0. Berapa nih delta UDA-nya? Ini kan 75, pindah ruas ke sebelah kanan, kita akan peroleh delta UDA-nya negatif 75 Joule. Nah, lihat nih yang saya beri warna merah. QDA kita tahu, delta UDA kita tahu. Ya, kita bisa dapat dong nilai WDA-nya ya. Tinggal min 103, QDA-nya dikurangi min 75. Berapa tuh? Ya, min 28 Joule. Dan yang ditanya adalah WAD. Ya, dari titik A ke titik D. Yang sama dengan negatif WDA. Berarti ini tuh sama dengan, ya tinggal dibalik aja. Min 28 berarti min 28, kita akan peroleh WAD-nya 28 Joule. Seperti itu. Ya, kalau yang dikasih tahunya WDA dan yang ditanya WAD berarti tinggal kita kasih tanda negatif. Negatif ketemu negatif ya positif, seperti ini. Oke, demikian saja pembahasan singkat mengenai contoh kasus hukum pertama termodinamika fisika kelas 11 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.